Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Merdeka. Hari ini adalah hari ke-10 dari masa 31 hari nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang nilai ketundukan. Firman Tuhan saya bacakan dari surat Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudara, untuk kelangsungan kesaksian dan pemberitaan Injil, orang percaya diharapkan untuk taat kepada pemerintah, mentaati peraturan sipil, menjadi warga negara yang baik, dan bertindak sebagai tetangga yang terhormat. Mungkin kita mengatakan, tetapi bagaimana jika kita menemui orang yang duduk sebagai pemimpin di pemerintahan tidak menjalankan pemerintahan dengan baik? Misalkan saja dalam pembayaran pajak. Bukankah seringkali menjadi dilema bagi sebuah perusahaan? Apakah akan membayar pajak sesuai pelaporan keuangan yang sesungguhnya? Bukankah sudah menjadi rahasia bahwa banyak penghasilan pajak yang dikorupsi atau diselewengkan? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi setiap peraturan pemerintah? Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus supaya mengajarkan kepada umat Tuhan agar tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita mungkin saja tidak mentaati peraturan hanya jika peraturan pemerintah bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika ada peraturan untuk membunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah pada zaman Herodes, tentu sebagai orang percaya tidak mungkin tanpa pertimbangan menuruti perintah itu. Nilai ketundukan ini dapat kita lihat dari seorang pejuang kemerdekaan yang mengkonsolidasi pasukannya sebagai pionir pejuang Sumatera Utara dalam melawan Belanda di Tanah Karo, bernama Jamin Ginting. Dia bukan saja melakukan pekerjaan yang baik yang ditunjukkan prestasinya di bidang militer, yang merupakan salah satu putra terbaik bangsa dari kalangan suku Karo, tetapi juga ketika harus menerima tugas sebagai duta besar yang sebenarnya tidak dikehendakinya. Demi pengabdiannya kepada negara, dia berangkat sebagai dubes Indonesia di Kanada dan tutup usia sebelum bisa pulang ke tanah air yang sangat dirindukannya. Ketika dia meninggal, banyak warga Karo sedih seperti kehilangan seorang ayah. Untuk mengabadikan jasa-jasanya di kota Medan, ada jalan yang membentang sepanjang 80 km, mulai dari Padang Bulan, Medan, sampai ke Kabanjahe, ibu kota Tanah Karo. Kalau belum berubah, dari catatan Repro buku Dari Titi Bambu ke Bukit Kadir, tercatat itulah jalan terpanjang Indonesia. Mungkin sebagian besar kita baru tahu ya, jalan terpanjang di Indonesia memakai nama seorang pahlawan Kristen, Letnan Jenderal Jamin Ginting. Di zaman revolusi, dia memanggul senjata dan ikut gerilya. Hampir separuh hidupnya dihabiskan di dunia militer. Keprawiraan Jamin terus menanjak sebagai Panglima Bukit Barisan hingga menjadi perwira tinggi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Nama lengkapnya Jamin Ginting Suka, lahir di Desa Suka, Tanah Karo, 12 Januari 1921. Berayahkan Lantak Ginting Suka, seorang penghulu desa, memungkinkan Jamin mengenyam pendidikan Belanda di masa kolonial. Jamin mengawali karir militernya di zaman pendudukan Jepang pada 1943. Dia mengikuti pelatihan perwira tentara sukarela Gyugun. Sempat bertugas di Pangkalan Brandan sebagai komandan pengawal. Jamin kemudian dipindahkan ke Blangkejelen, Aceh Tenggara. Di sana, dia menjadi komandan Kompi Istimewa Gyugun dan merupakan satu-satunya perwira Bumi Putra. Di kota kecil inilah, Jamin mendidik anak-anak muda asal Gayo untuk dijadikan prajurit tanah air Allah Jepang. Kelak kemudian banyak dari anak-anak muda itu menjadi prajurit pejuang Republik Indonesia. Selepas pendudukan Jepang, Jamin menjadi komandan batalion TKR di Kabanjahe. Jamin terlibat di banyak peperangan,
kerap terjadi kontak senjata dengan pasukan Belanda di tengah hutan dan dalam situasi mengungsi. Selama menjadi komandan resimen, Jamin ke Sohor dengan sapaan Pak Kores, artinya Pak Komandan Resimen, atau sekarang dinamakan Komandan Brigade. Pergumulan batin meliputi diri Jamin ketika gerakan PRRI atau pemberontakan menyatakan perlawanan kepada pemerintah pusat. Jamin memutar haluan, terutama setelah menerima perintah dari Jakarta untuk mengambil alih komando Bukit Barisan. Pemerintah pusat kemudian mendaulat Jamin sebagai Panglima, menggantikan Simbolon yang terpaksa mengundurkan diri ke Tapanuli, kawasan basis Batak Toba. Jabatan Panglima disandangnya sejak 27 Desember 56 hingga 4 Januari 61. Jamin termasuk Panglima daerah yang menonjol. Pada 1962, Menteri Panglima AD, Letnan Jenderal Ayani, menariknya ke Jakarta. Jamin dipersiapkan untuk mengisi pos asisten 2 bidang operasi dan latihan. Ia orang yang terus terang dan baik hati. Jamin sempat bergiat di bidang politik dalam golongan karya dan pernah menjadi anggota DPR. Pada 1972, pemerintah mengirimkan Jamin ke Kanada sebagai dubes berkuasa penuh Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Istri Jamin, Likasta Reagan, menggambarkan penugasan di Kanada memang sebagai masa kelabu dalam hidup suaminya. Sebagai tentara, Jamin agak tak nyaman menerima tugas sebagai duta besar dan berharap kembali ke Indonesia. Namun, disitulah ujung pengabdiannya. Sampai tutup usia di usia 53 pada 23 Oktober 1974, Jamin Ginting menunjukkan sikap pengabdian kepada negara dengan dikenal sebagai orang yang baik hati. Jasad Jamin diberangkatkan dari Ottawa ke Jakarta untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Dan pada tahun 2014, Presiden Jokowi menganugerahi gelar pahlawan nasional kepadanya. Nilai ketundukan diajarkan dan diteladankan Yesus dalam hidupnya. Matius 22 ayat 21, Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai warga negara, biarlah kita juga belajar untuk tunduk dan taat peraturan pemerintah, tetapi terlebih di atas semuanya itu kita tunduk kepada Allah yang menghendaki kita untuk menjadi terang dan kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena anak-anak Tuhan boleh hidup berkualitas, menunjukkan prestasi, sehingga menjadi terang dan kesaksian bagi banyak orang. Bahkan namanya menjadi nama yang harum, dikenang sampai hari ini. Kami bersyukur boleh mengenal mereka walaupun hanya dari sebuah catatan. Tuhan, kami juga mengucap syukur keteladanan yang diberikan tentang ketundukan, pengabdian, dan perbuatan baik yang ditunjukkan. Tolonglah kami, supaya kami juga belajar sebagai anak-anak Tuhan, boleh menjadi pahlawan-pahlawan Kristus, melakukan bagian dan tugas kami menjadi teladan bagi banyak orang dalam ketaatan, ketundukan. Tetapi lebih dari semuanya itu, biarlah kami lakukan di dalam ketaatan kami kepada Allah. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam kesehatan, dalam perjuangan iman, dalam kesaksian hidup. Dan biarlah Tuhan segala sesuatunya berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tuhan memberkati kita semua.